Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Syarifah, NIM 7221012. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan akupressure pada titik ST36 untuk meningkatkan nafsu makan pada balita. Menurut Indonesia 2014, dalam buku panduan akupressure, Susan Lee adalah salah satu titik akupressure yang paling sering digunakan dari semua titik akupressure. Susan Lee banyak mengandung indikasi dan manfaat yang sangat banyak. Simbol dari Susan Lee dalam ilmu akupressure disebutkan sebagai ST36 atau 3 mil atau kaki. Leg 3 Lee, maksud dari ST adalah stomach, yaitu titik dari meridian perut atau lambung. Susan Lee adalah salah satu dari titik akupressure klasik yang terletak pada bagian kaki dari meridian lambung. Susan Lee memiliki beberapa nama dikaitkan dengan penentuan titik lokasinya. Banyak sekali nama yang berkaitan dengan termasuk penggunaan kata Susan Lee. Bahkan dalam teks akupuntur tradisional seperti buku klasik internal Niejing CA 100 sebelum Masehi dan klasik sistematis akupressure Jia Xijing 1601 Masehi. Intinya biasanya disebut hanya sebagai Susan Lee. Sebagai besar, penulis ilmu akupressure sepakat bahwa seperti dijelaskan dalam buku Essential Question Nanjing CA 100 AD, Susan Lee adalah kata yang mengacu pada metode untuk mencari titik akupressure pada kaki. Ini adalah 3 cun atau sekitar 3 inci atau sekitar 4 jari pada digambar terletak di bawah lutut. Lebih khusus lagi, posisi Susan Lee adalah 3 cun di bawah lutut dan 1 cun samping kanan tulang tibia. Li adalah istilah yang digunakan untuk pengukuran jarak standar Cina yang biasanya berhubungan dengan sekitar sepertiga mil. Sedangkan Susan Lee adalah istilah yang lebih umum dan lebih cocok digunakan untuk pengukuran titik-titik akupressure daripada kata Sancun. Penggunaan kata Li juga mungkin dipilih karena sama dengan karakter Li yang mempunyai makna memperbaiki atau mengatur. Misalnya Susan Lee dapat diartikan sebagai mengatur 3 pembakar. Kata Zhu mengacu pada kaki, menunjukkan bahwa intinya adalah pada bagian meridian. Manfaat dari teknik akupressure pada titik ST36 adalah memperbaiki fungsi lambung, limpa, dan usus, baik berupa akibat dari muntah, gangguan lambung, dan diare, mengusir penyakit yang bersifat angin dan lembab, melancarkan pencernaan, menguatkan stamina tubuh, menghilangkan pusing, menguatkan kekebalan tubuh, membantu dalam pengobatan leukopenia atau sel darah putih yang kurang, mengobati ayan, mengobati cegukan, menenangkan nyeri perut dari rasa lapar karena lambung panas, mengobati kecapean dan stamina yang lemah, mengobati sembelit, mengobati nyeri sendi, lutut, dan kaki, mengobati susah berak, mengobati radang usus buntu akut, mengobati kelumpuhan muka, mengobati kelumpuhan anggota gerak badan, mengobati susah tidur, mengobati kekurusan tubuh, mengobati bengkak, sakit tenggorokan, mengobati pusing, vertigo, dan membantu recovery tubuh. Titik ST36 ini terletak pada 3 cun atau setara dengan 4 jari di bawah patella. Artikel 1. Edukasi pijat Wina dalam meningkatkan nafsu makan balita. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, tim pengabdi dapat menyimpulkan bahwa pemberian edukasi yang dilakukan oleh tim pengabdi dapat meningkatkan pengetahuan peserta sebesar 20%
26,6%. Hal tersebut didukung dari hasil post-test yang menunjukkan peningkatan nilai dibandingkan rata hasil pretest. Rata nilai pretest 56, sedangkan rata post-test 84,6. Meskipun demikian, kegiatan ini masih ada kendala selama pelaksanaannya. Saran untuk kegiatan selanjutnya harus dibuat offline dengan memperhatikan protokol kesehatan sehingga evaluasi keterampilan atau teknik bisa maksimal. Artikel 2. Pelatihan pijat akupresur dalam meningkatkan nafsu makan balita sebagai penguatan pencegahan kurang gizi dan stunting. Kegiatan pelatihan pijat akupressure dalam meningkatkan nafsu makan balita sebagai penguatan pencegahan stunting di Desa Kedung Kendo. Antusias peserta ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam praktek memperagakan akupressure pada titik-titik tertentu dengan menggunakan pantom atau boneka bayi sebagai media, dan munculnya banyak pertanyaan terkait akupressure untuk meningkatkan nafsu makan pada balita. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan kader tentang pijat akupressure sebanyak 25 kader sebelum kegiatan pengetahuan tentang akupressure 15 orang atau 60%. Kurang baik menjadi memiliki pengetahuan baik dan 10 orang 40% pengetahuan baik menjadi memiliki pengetahuan sangat baik. Berdasarkan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan judul pelatihan pijat akupressure dalam meningkatkan nafsu makan balita sebagai penguatan pencegahan stunting dapat disimpulkan sebagai berikut. Kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah desa. Edukasi pijat akupressure dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan bidan desa, dan kader posyandu. Kegiatan pelatihan sebagai media sharing informasi dan pengalaman yang bermanfaat untuk membuka wawasan tentang pijat akupressure dalam meningkatkan nafsu makan anak. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang akupressure, dilakukan penyebaran materi berupa PPT, poster, dan leaflet. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.